Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali di tempatnya tutorial. Ini mengupas persoalan dengan jahitan seperti ini. Oke, sebagian loncat-loncat. Sini loncat, ada yang loncat. Ini tidak loncat, namun tertarik ke bawah ya. Ini tertarik ke bawah. Juga nah, benangnya ke bawah sebagian, terus perpat-perpat gitu ya. Nah, dan hasil jahitan bawah seperti ini. Tidak rapih ya, tidak rapih nih, ada jendil-jendil. Jendil-jendil seperti ini. Nah, sebelah sini juga ada. Sebentar. Nah, tadi sebelah sini ya, tertarik ke sini. Sekarang malah kebalikannya. Nah, ini malah kebalik ke sini ya. Oke, untuk analisa kendala seperti ini sudah ada gambaran ya. Namun tetap kita harus eksekusi secara praktek ya. Secara teori ini sudah tergambar, tinggal dipraktek aja. Dan untuk langkahnya seperti biasa, kita cek keakurasian dari perjaruman dulu ya. Nih, oke siap, kita turunkan aja, turunkan sampai titik mentok di bawah ya. Seperti ini. Nah, sampai mentok ke bawah dan tidak naik lagi si halu-halunya atau tiang jarum seperti ini. Nah, kemudian kita cek secara manual aja. Gunakan tangan. Ini sudah terbilang akurasi. Sudah terbilang akurat ya. Tapi masih ada kekurangan di bagian hasil jahitannya. Dan kita turunkan sedikit lagi. Oke, dan untuk merubah setelan tiang jarum seperti biasa, kita buka di bagian tutup. Ini untuk mesin joki ya. Untuk semua mesin sama ditutup seperti ini. Kemudian kita buka aja di setiap baut yang mengunci ya. Tinggal kita kendorin aja seperti ini. Sudah terbuka, walaupun tidak semua, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Untuk buka ini pakai baut bintang, pakai obeng bintang ya, bukan baut. Pakai obeng bintang. Kemudian untuk di tiang jarumnya ini menggunakan min ya. Nah, ini min. Oke. Ini tidak banyak ya, tidak butuh banyak, ini cukup sedikit. Tinggal kita kendorkan aja seperti ini. Jangan banyak-banyak ya. Yang penting si tiang jarumnya itu bisa bergeser naik dan turun ya, seperti itu. Lalu kemudian kita turunkan aja. Ini posisi tadi di awal, kita turunkan sedikit aja. Ini masih bisa jalan nih, masih bisa jalan, tidak terasa sakit. Kita turunkan sedikit lagi biar presisi. Oke, sekarang nih ini sudah masuk, tapi ini sudah mepet banget ya. Sudah, nah, membekas di bagian kulit, artinya takaran tiang jarum sudah turun, sudah mepet ke bawah seperti itu. Karena tadi pas diginiin itu masih nyelonong ya, tidak terasa sakit.
walaupun menyentuh tidak terasa sakit. Sekarang sudah ada bekas nih di tangan nih. Nah, artinya sudah mepet. Dan jangan lupa untuk pemasangan tiang jarum ini harus luruskan kembali ya, si baut ini harus sejajar ke tengah sini. Dan setelah itu kita tinggal kencangkan kembali untuk di baut yang ini. Kencangkan kembali harus benar-benar sampai mati ya. Karena kalau tidak mati nanti pas dipergunakan mesinnya itu akan berubah kembali. Nah, ini sudah mati. Dan kalau sudah dirubah dari dudukan tiang jarum, ya dudukan tiang jarum ini, maka di rotarinya akan berubah pula ya dengan sendirinya, karena si jarumnya memanjang ke bawah atau turun, maka kepresisian atau timing di putaran rotari ini pun akan berubah. Maka dari itu kita juga harus merubah di bagian timing rotari. Seperti biasa, untuk merubah timing rotari kita hanya perlu membuka baut ini dan itu ya, ada dua. Nah, ini udah mentok nih. Nah, ini tidak pas di timingnya ya. Dan untuk setelan atau timing di bagian rotari seperti biasa dilakukan. Untuk mengetahui setelan timing rotari, silakan buka video tempatnya tutorial ini, ada di cara pemasangan rotari ya. Sehingga tinggal buka aja atau putar aja di situ. Intinya untuk saat ini kita sedang memperbaiki kondisi seperti tadi. Dan ini sudah kita pasang kembali, si rotarinya sudah kita setting kembali untuk di timingnya. Dan yang terpenting di sini nih, di settingan jarum ini. Nah, ini digesekkan di sini nih. Nah, di bagian ini. Nah, di bagian jarum ini ya. Perhatikan. Nah, seperti ini. Ini sudah, coba lihat di sini aja tadi. Karena tadi terlalu naik, jadi tidak begitu turun, jadi si benangnya tidak presisi menyangkut ya, dan akhirnya loncat. Kemudian jendil juga pengaruh di sini. Intinya kurang presisi aja. Oke, kita coba dulu ya. Oke, dan ini mesinnya sudah kita hidupkan untuk melakukan percobaan. Dan dengarkan baik-baik di putarannya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini dihidupkan. Kalau ada suara tek 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 tek, itu biasanya di setelan di bagian jarum ini dengan rotari yang tadi. Nah, pas di sini. Coba sebentar. Nah, pas di sini kalau ada suara tek 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 tek, itu ini terlalu mepet ya. Di sini. Di bagian ini yang bersentuhan dengan jarum terlalu mepet, maka silakan digeser aja, direnggangkan agar tidak berbunyi. Dan ini sudah tidak berbunyi. Ini ya kan. Nah, ini sudah. Dan jangan lupa kalau bongkar-bongkar itu untuk menjaga keawetan dari si mesin atau kenyamanan penggunaan. Kalau melihat seperti ini, coba lihat. Nah, di bagian sini banyak kotoran hitam, itu kotoran ya, kotoran yang kering ya, akibat dari debu, dari bahan dan minyak tercampur jadi kering menempel, dan lama-lama ini akan jadi seret ya ke mesin. Salah satu penyebab seret. Oke, seperti itu. Kita sekarang hanya perlu mencoba ke bahan aja ya, seperti itu. Oke, dan seperti ini. Ini yang tadi yang awal ya. Kita sengaja bedakan untuk bagian bahan ini. Yang tadi kita awal ini hitam dan sekarang ini abu ya. Dari antara keduanya ini sudah berbeda. Nih, ini yang tadi ada jendil, kemudian loncat-loncat ya, loncat-loncat.
Sama di sebelah sini juga loncat-loncat. Dan ini yang sudah hasil yang sudah diperbaiki sama mesinnya, dan seperti ini hasilnya. Jelas gak ya? Nah, ini loncat ini karena di bawah racekan ya. Untuk ke atas nih semua sama ya. Sama, tidak ada lagi jendil dan tidak ada lagi loncat-loncat ya. Ini jelas ya sebelah sini. Nih, ini rapih dan rata ya. Tidak ada jendil-jendil lagi. Oke, jadi begitu sebagian dari hal lain yang mengakibatkan jendil ke bawah. Biasa disetting dengan rotari, tiang jarum ya, dari itu aja. Hanya butuh kepresisian aja. Selebihnya silakan cek di bagian benang. Karena dari bagian benang juga ada ya, beda-beda bentuk benang yang mengakibatkan arahnya ke situ juga. Oke, intinya kalau ada yang jendil, loncat, silahkan cek di bagian jarum, tiang jarum dan rotari aja. Oke, itu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan yang sedang mengalami kendala semacam ini. Dan silakan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya. Dan bagi yang tidak memahami atau kurang memahami di video ini, silakan komen-komen aja, coret-coret di bawah komennya. Dan kita sangat senang sekali berbagi ilmu bagi kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.